Kuasi Paroki Santo Paskalis Diski. Gereja dengan nama Kuasi Paroki Santo Paskalis Diski, yakni sebuah gereja kuasi paroki di bawah naungan Keuskupan Agung Medan. Beralamat di Desa Sumber Melati, Kecamatan Sungkal, Kabupaten Deli Serdang. Gedung gereja ini sudah berusia puluhan tahun. Tapi gedung gereja yang kita lihat sekarang bukanlah gedung gereja yang murni pertama kali dibangun. Lalu, apakah yang telah terjadi selama perkembangan gedung gereja Katolik Kuasi Paroki Santo Paskalis Diski? Bagaimanakah pembangunan gereja kuasi paroki ini dilakukan? Dan siapakah tokoh-tokoh umat Katolik yang berperan dalam perkembangan gedung gereja ini? Selamat siang saudara-saudaraku sekalian. Perkenalkan, nama saya Pasti Tarigan. Saya pengurus gereja kuasi Paroki Santo Paskalis Diski. Saya sebagai sekretaris. Sebelumnya saya juga menjabat sebagai sekretaris stasi selama 2 periode, dan ketika stasi Santo Paskalis Diski menjadi kuasi, saya juga duduk sebagai sekretaris. Adapun yang saya ketahui tentang gereja kuasi Santo Paskalis Diski sebelum menjadi kuasi paroki, gereja kuasi Santo Paskalis Diski ini adalah merupakan stasi bagian daripada Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Stasi Diski merupakan stasi terbesar pada waktu itu, yaitu Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Stasi Diski ini berdiri yaitu sejak tahun 1963. Pada waktu itu hanyalah perkumpulan daripada masyarakat yang ada di sekitar Diski, yaitu perantau. Mereka ini berkumpul, pada awalnya mereka berdoa di sekitar rumah. Namun, lama-kelamaan mereka berpikir untuk mendirikan sebuah tempat ibadah. Maka pada tahun 1963, mereka pun mendirikan yang namanya gereja Katolik, yaitu sederhana, yaitu terbuat dari tepas dengan atap rumbia. Sejalan dengan perkembangan, umat pun semakin banyak pada waktu itu. Akhirnya 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1965, maka gereja ini pun direnovasi. Ini pun sudah mulai permanen, yaitu atas swadaya umat dan juga tokoh-tokoh Katolik yang ada pada waktu itu, dan juga ya dari perusahaan yaitu PTP 9, karena ada juga pada waktu itu tokoh yaitu Bapak Bagio. Nah, begitu juga tak terlepas juga peranan daripada tokoh Katolik pada waktu itu, yaitu Bapak Tumbuk Sembiring dan juga Pak Letnan, yaitu tentara, yaitu Biasa Sembiring. Nah, ini mereka ini berdua ini tokoh yang sangat berperan sekali, khususnya dalam membangun gereja stasi ini. Sejalan dengan perkembangannya, umat pun semakin ramai. Nah, sehingga gereja ini pun akhirnya pun mengalami renovasi lagi. Nah, gereja stasi Diski ini pada awalnya ini merupakan bagian daripada yaitu paroki katedral, yaitu Paroki Medan. Nah, namun demikian setelah tahun 1980 di Binjai berdiri satu paroki, maka stasi Diski ini pun menjadi pelayanan daripada Paroki Binjai atau Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Nah, 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 1982, gereja ini pun diberikan nama pelindung, yaitu oleh Pastor
Esdras Tarigan. Nah, pada waktu itu dia memberi nama yaitu Santo Paskalis. Makanya gereja Stasi Diski mulai mempunyai pelindung namanya Santo Paskalis Diski. Gereja ini pun semakin berkembang pesat. Akhirnya umat pun dibagi menjadi beberapa wilayah-wilayah atau lingkungan. Nah, pada awalnya itu hanya ada Diski, yaitu Diski 1. Nah, kemudian Diski 1 ini pun berpecah lagi menjadi Diski 2. Dalam perkembangannya lagi, maka muncul lagi yaitu daerah Semayang, itu namanya lingkungan Serasi. Nah, muncul lagi yaitu lingkungan Santo Yosef. Hingga pada saat ini gereja di Diski itu sudah terdapat 17 lingkungan. Nah, gereja Stasi Diski ini merupakan rayon 6 dari Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Rayon 6 ini terdiri daripada gereja Diski, Semayang, Semencirim. Nah, jadi inilah yang merupakan rayon 6. Kalau dulunya ada juga memang Stasi Sukamaju dan Seberaskata. Tapi karena Stasi Sukamaju Seberaskata masuk menjadi Paroki Tanjung Selamat, maka tinggal 3 lagi. Nah, sejalan dengan perkembangan ini, gereja Diski ini mengalami perkembangan yang begitu pesat sekali. Sehingga setiap imam yang berkarya ke Diski selalu mengusulkan supaya cobalah pikirkan bagaimana supaya Diski ini didirikan menjadi sebuah paroki. Nah, begitu juga para uskup yang datang, terutama uskup Datubara, dia juga mengusulkan, coba pikirkan kalian supaya Diski ini menjadi sebuah paroki. Nah, akhirnya kami semua pengurus-pengurus pun mulai berpikiran bagaimana supaya Diski ini menjadi sebuah paroki. Akhirnya pada tahun 2014 maka dibentuklah tim, yaitu tim penjajakan menuju paroki yang diketuai oleh AK Siparmata bersama timnya. Nah, kemudian ini pun kita bicarakan lewat kepikepan Yohanes Rasul Hayam Muruk. Nah, namun dalam rapat tersebut memang ya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Artinya paroki-paroki lain tidak mendukung untuk berdirinya menjadi sebuah paroki. Akhirnya kepikepan pada waktu itu yaitu Pastor Karolus menyarankan ya bersabarlah. Nah, akhirnya sampai tahun 2019 Stasi Diski ini begitu diam, artinya tidak ada lagi pembicaraan untuk menuju paroki. Nah, setelah adanya pergantian pelayanan pastor di Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, yaitu dari Romo Sunyata kepada Pastor Nyoto, akhirnya mengalami suatu perubahan. Pastor ini pun mengusulkan bagaimana kalau kita jajaki lagi supaya Diski ini menjadi sebuah paroki. Nah, pastor pun menyarankan biarlah kami imam dulu yang menjajaki, baru para pengurus atau BPH. Nah, akhirnya pastor ini pun menjajaki ke keuskupan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pastor ini membuahkan hasil. Artinya uskup pun ya menyambut apa yang disampaikan oleh pastor ini. Dan akhirnya pada tanggal 4 Desember yaitu 2019 uskup mengeluarkan satu SK yaitu tentang berdirinya kuasi paroki di Diski. Nah, tentunya dalam hal ini pengembala atau imamnya kan belum ada. Maka pada waktu itu uskup menunjuk sebagai administrator yaitu Romo Sunyata, Romo Nyoto untuk menjadi pelayanan di Diski. Nah, akhirnya pelayanan di kuasi paroki ini pun diserahkan kepada Ordo CMF di bawah pimpinan daripada ya Pastor Dominikus Kabusu CMF bersama Pastor Jos. Jadi paroki
Kuasi Diski ini sebenarnya ini masih baru, tapi namun demikian pastor ini ya sampai sekarang mengalami ya perkembangan yang begitu pesat. Nah, inilah sekilas tentang sejarah daripada sejarah kuasi paroki Santo Paskalis Diski. Siang untuk saudara-saudariku semua. Perkenalkan saya Pastor Dominikus Kabosu, CMF. Saya adalah pastor paroki kuasi paroki Santo Paskalis Diski. Awal mulanya berdirinya kuasi paroki ini tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2019. Kuasi paroki Santo Paskalis Diski adalah pemekaran dari paroki Maria Pertolongan Abadi Binjai. Acara serah terima pendirian kuasi paroki Santo Paskalis Diski, perayaan ekaristianya dipimpin langsung oleh Yang Mulia Monsenyor Cornelius Sipayung, dihadiri oleh para pastor dari paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai dan juga para utusan dari Kongregasi Kelaretian atau CMF yang berkarya di wilayah Sumatera ini. Kesan pertama ketika hadir di kuasi paroki Diski ini, saya merasa sangat senang diterima oleh umat untuk bisa berkarya di kuasi paroki ini. Sambutan umat begitu antusias dan ini satu bentuk bagaimana umat berpartisipasi dalam mengembangkan gerejanya di Keuskupan Agung Medan ini, khususnya kuasi paroki Diski ini. Perlu diketahui bersama bahwa di kuasi paroki Diski ini, saya sendiri sebagai pastor kepala dan juga Pastor Yosef Markus Arkian sebagai pastor rekan. Wilayah pelayanan kami di kuasi paroki Diski ini terdiri dari 4 gereja stasi dan 1 gereja induk. Ada 21 lingkungan dengan jumlah umat 2.432 jiwa dibagi dalam 663 kepala keluarga. Selain itu juga ada pelayan di lingkungan-lingkungan dalam perayaan ekaristi dan juga dalam bentuk katekese. Perlu diketahui bahwa mayoritas umat di kuasi paroki Diski ini masih keluarga produktif. Jadi harapan untuk masa depan gereja ini masih sangat terbuka dalam perkembangannya. Di antara para pengurus dengan pastor terjalin kerjasama yang baik. Maka kami sangat merasa dibantu oleh pengurus baik di tingkat Dewan Kuasi Paroki maupun di tingkat stasi dan lingkungan. Kelompok-kelompok kategorial juga sangat hidup dalam gereja ini. Ada kelompok Kerahiman Ilahi, ada kelompok karismatik, ada kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak atau sering dengan kelompok Valentinus, kelompok BIA, OMK, Mesinar, semuanya memiliki semangat yang tinggi dalam pelayanan. Itu sedikit informasi sekilas awal berdirinya kuasi paroki Santo Paskalis Diski ini. Begitupun kesan saya sendiri secara pribadi berada di tengah-tengah umat di kuasi paroki ini dan juga gambaran tentang situasi gereja ini dan juga karya-karya pelayanan di kuasi paroki Santo Paskalis Diski ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Semoga ke depan gereja ini akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan cinta Tuhan. Sekian dan terima kasih.
sebagai sekretaris di stasi kita ya. Oh, jadi Bapak sekretaris ya, Pak? Iya, betul. Jadi Setelah kita bergabung dengan Koasi Paroki Diski, memang ada beberapa hal yang memang kita lihat yang menunjukkan perkembangan di stasi kita ini ya. Jadi yang pertama dulu bisa mungkin masalah kunjungan pastor ya. Kalau dulunya kita masih rayon 6, waktu Paroki Binjai itu kunjungan pastor mungkin lebih kurang 2 bulan sekali. 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan sebelum-sebelumnya pun pernah juga 3 bulan atau 4 bulan sekali kan. banyak gitu. deh Pak ya, lebih lama Iya. lagi ya. Jadi kalau dengan kita Koasi Paroki sampai sekarang kita udah rutin 2 kali misa setiap bulan. Nah, jadi dengan kita 2 kali misa 1 bulan ini artinya umat pun merasa udah lebih terlayani. Di mana 2 minggu sekali kita udah dilayani oleh pastor, 2 kali oleh Dewan Stasi, saya kira udah maksimal saya rasa dari segi pelayanan pastor. Iya, untuk kegiatan juga saya lihat terutama untuk kehadiran umat ya. Kalau sebelumnya dulu bisa 4 bulan atau 3 bulan sekali kita misa. Jadi kadang-kadang ada umat datang bergabung misalnya, kemudian minggu depan datang lagi tapi seterusnya nggak pernah datang misalnya. Dan kalau misalnya kita tanya, kenapa nggak hadir lagi? Kayaknya kami lebih cocok ke paroki, ataupun kami lebih cocok ke gereja ini. Yang sebenarnya isinya karena di tempat kita nggak ada pastor, itu aja sih isinya. Nah, makanya dengan kunjungan pastor secara rutin 2 minggu sekali, itu saya lihat umat yang bergabung ke kita, biasanya mereka juga udah bertahan. Melihat kegiatan juga, seperti di tempat kita sekarang ini udah ada perkumpulan ibu-ibu, itu udah ada. Ya. Udah ada, walaupun misalnya mereka itu belum rutin berkumpul misalnya, tapi mereka juga udah mengikuti kegiatan di paroki. Paroki ya, kan ada ibu-ibu paroki. Iya, ada. Kalau untuk di gereja ini sendiri, ibu-ibu juga udah mengambil peran dalam petugas ekaristi. Kemudian gitu juga dengan OMK, dan juga satu lagi ini mungkin kelompok bapak-bapak, nggak tahu nanti dalam waktu dekat kelompok bapak-bapak juga mau kita buat.
Pak.